pesantren modern di Indonesia rata-rata mengajarkan akidah Asy'ari untuk anak kecil yang nggak ngerti apa-apa. Nanti ketika anak-anak remaja dimasukin kitab Saleh Fauzan, judulnya Akidah Ahlus Sunnah. Hati-hati maksudnya dengan anak ke dalam pesantren hari ini. Makanya anak pesantren bisa ekstrim, Pak. Oh Ustadz, kita nggak ngaruh. Hebat amat ente. Bisa kita cek. Ya. Saya ketemu dengan tamatan salah satu pesantren tersebut. Mengatakan apa? Tawassul musyrik. Orang ziarah kubur ngambil berkah musyrik. Allahu Akbar. Doktornya di mana? Doktornya di Al-Azhar. Tapi karena basic akidahnya sudah terpengaruh oleh kitab Saleh Fauzan, ini zombie-zombie ini muncul, Pak, nanti. Menghalalkan darah kita nanti. Saya nggak mau sebut deh pesantrennya. Semoga para kiai, mohon maaf para kiai, tolong perhatikan kitab yang antum ajarkan di pesantren. Jangan cuma karena ingin dapat biaya dari negeri-negeri sana, kemudian ganti akidah, dan itu membahayakan anak-anak kita nanti, generasi depan. Kalau memang begitu dibiarkan, benarlah kata guru kami, nanti itu Ar-Razi yang bunuh Muslim itu berpakaian Muslim. Cuma karena beda faham dikit, penggal gitu. Beda faham dikit, bunuh. Ya, masalah tawasul nggak tawasul, halal darahnya. Nanti begitu, Pak. Ini bahaya nih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin semua para pemirsa dimanapun berada, rahimana wa iyyakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan mengkaji sedikit tentang masalah tawassul yang sering dipermasalahkan oleh teman-teman kita dari kalangan ustadz-ustadz salafi ya. Dan sekaligus pada kesempatan yang sangat mulia ini kami ingin menyampaikan kepada teman-teman yang aswaja ya. Teman-teman aswaja supaya di saat kita itu membantah atau di saat kita membela diri, supaya kita benar-benar hati-hati juga ya. Jangan sampai pembelaan kita itu justru menimbulkan masalah atau menyebabkan kita dianggap menjadi orang-orang yang kadzab, nauzubillahi min dzalik. Karena banyak saya lihat bantahan-bantahan dari teman-teman dari kalangan ustadz-ustadz salafi itu justru ya serangannya cuma lumayan juga, sampai menyebut bahwa aswaja itu adalah, atau menyebut ya ustadz-ustadz aswaja itu adalah kadzab. Yaitu bukan kazib, kalau kazib masih mendingan, kadzab mubalaghah isim fa'il yang artinya banyak banyak berbohong. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik ya. Ini ada sebuah ungkapan ya yang mengatakan bahwa jangan sampai mengajarkan sebuah kitab ulama salafi yang namanya Syekh atau Dr. Shalih Al-Fauzan. Kalau kita mengajarkan kitab itu, nanti bisa akan terjadi anak-anak kita yang kita ajarkan itu akan menjadi zombie. Nah, ini kan berat ya. Artinya menjadi pembunuh. Apakah di negara Indonesia itu akan bisa terjadi seperti itu? Ya, sekarang kita akan bahas dulu tentang masalah tawassul yang diajarkan di sana, yang diharamkan, kemudian dianggap itu karena haram dilakukan, kemudian haram darahnya, atau boleh untuk dibunuh. Apakah seperti itu atau bagaimana? Nah, yang pertama di sini masalah tawassul. Ya, ini untuk menambah wawasan kepada kita semua, baik teman-teman aswaja maupun teman-teman salafi, ya, bahwa ulama-ulama aswaja itu, tawassul itu, kalau dalam pandangan ulama aswaja dan pandangan saya sendiri, ya sebagai seorang aswaja, tidak ada unsur syiriknya sedikit pun. Saya berusaha untuk berpikir ya bagaimana untuk mengkaitkan antara tawasul dengan syirik, itu belum ketemu, tidak nyambung. Nah, sementara ulama-ulama salafi ya,
Nah, termasuk Syekh Shalih Fauzan, nanti kita akan bahas sedikit ya, memasukkan beliau itu adalah dalam kategori syirik, tapi tidak masuk dalam syirik akbar ya. Nah, dalil yang digunakan oleh mereka atau ulama-ulama Salafi bahwa tawasul itu syirik adalah firman Allah, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah sungguhnya agama Allah itu yang bersih dari kesyirikan itu lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walladzina takhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Az-Zumar ya. Orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungnya, sebagai penolongnya, sebagai kasihnya, nauzubillah, ma na'buduhum, berkata ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Nah, mereka berkata, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali supaya mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah. Nah, ini yang sering dijadikan oleh ulama-ulama Salafi sebagai dalil bahwa tawasul itu syirik. Nah, sekali lagi ya, sangat jauh sekali untuk dikatakan bahwa tawasul itu syirik. Tidak ada hubungannya kalau pakai dalil ini. Kenapa? Karena ya, pertama, walladzina takhazu min dunillah, orang-orang yang menjadikan selain Allah SWT sebagai pelindungnya, sebagai Tuhannya, sebagai penolongnya. Nah, sementara kita ini umat Islam, umat yang mengatakan la ilaha illallah, itu pertama. Kemudian mereka ini, orang-orang yang kafir ini, orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhannya, sebagai pelindungnya, sebagai penolongnya, mengatakan apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka berhala-berhala itu kecuali supaya mendekatkan kami kepada Allah. Nah, ini memang kalau seperti ini modelnya ya jelas syirik lah, karena dia menyembah sesuatu yang disembah ini dia anggap atau punya keyakinan bisa mendekatkan posisinya kepada Allah. Ya jelaslah kalau seperti itu. Jadi ada orang menyembah berhala. Nah, ini tanpa tawasul pun udah menyembahnya itu udah bermasalah. Itu menyebabkan dia itu menjadi syirik. Nah, ini yang jadi permasalahannya adalah ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang menyebabkan menjadi syirik dalam Al-Quran ini adalah karena menyembah mereka. Sementara tawasul itu tidak ada unsur menyembahnya. Di mana unsur menyembahnya? Tidak ada. Artinya menyembah yang lain, menyembah nabi, menyembah kuburan misalnya, menyembah patung, menyembah apa, tidak ada dalam tawasul itu. Benar-benar murni kita itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma disertakan dalam doa itu adalah nama Rasulullah. Misalnya, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Ini versi Nahdlatul Ulama, versi NW. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ini mohonnya itu kepada Allah bil Mustafa. Nah, bil Mustafa, dengan al-Mustafa Rasulullah SAW yang terpilih. Baligh maqasidana, sampaikanlah maqasidana, semua segala tujuan kami. Itu murni doanya kepada Allah SWT. Tidak ada unsur menyembahnya di sini kepada Nabi Muhammad, tidak ada. Sehingga untuk dikatakan syirik, waduh terlalu jauh, tidak connect maksud saya itu. Tidak nyambung kalau ini dikatakan syirik. Nah, kemudian ya, dalil para ulama yang membolehkan tentang tawasul itu adalah diantaranya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah kepada Allah Subhanahu wa taala itu al-wasilata, jalur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-wasilah salah satu adalah ma yataqarrabu, sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri ila Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dari ayatnya. Nah, kemudian ada ayat juga di dalam Al-Quran yang menunjukkan ada indikasi tawassul. Artinya
mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan pertolongan, diberikan kemenangan dengan melalui perantara-perantara sesuatu. Tetap yang memberikan pertolongan dan kemenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulki ay ya'tiyakumut tabut fihi sakinatum mir rabbikum, dan seterusnya. Nabi-nabi mereka berkata kepada Bani Israel, inna ayata mulki, sesungguhnya di antara tanda daripada al-mulk, kerajaan, ayatiyakumut tabut, datang kepada kalian itu tabut. Nah, ini pada zaman Bani Israel. Tabut itu, ada yang mengatakan bahwa tabut itu adalah, di sini ada sebuah peti. Ibnu Katsir dalam tafsir mengatakan, ya, namanya tabut itu adalah kana fi asa, sebuah peti yang terdapat tongkat Nabi Musa, asa Musa wa Harun. Walauhan, dan ada di sana ada lembaran-lembaran minat Taurah. Wasyabu Harun, dan pakaian daripada lembaran-lembaran Taurat dalam peti itu. Nah, Ibnu Katsir di sini mengatakan, qala Ibnu Katsir kana yunsaruna ala ada. Mereka itu diberikan pertolongan oleh Allah SWT terhadap musuh mereka bisa babihi, dengan sebabnya. Tetap yang memberikan pertolongan itu adalah Allah SWT. Ini masuk dalam kategori at-tawassul bi asaril anbiya, yaitu tawasul dengan peninggalan-peninggalan para nabi. Ini termasuk tawasul bizzat. Tawasul bizzat. Nah, kemudian dalam Al-Quran juga ada, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastabtuna 'ala alladziina kafaru. Wa kanu min qablu, orang-orang Yahudi sebelum datang Rasulullah, ini Rasulullah belum ada. Sebelum Rasulullah datang, yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Mereka minta pertolongan kepada Allah SWT itu adalah dengan Nabi besar Muhammad SAW yang belum lahir. Belum ada, belum diutus. Ini Rasulullah SAW udah belum ada, mereka itu udah tawasul dengan Nabi besar Muhammad SAW supaya mereka itu diberikan kemenangan. Ini Yahudi sendiri yang melakukannya. Saya bukan mau mengatakan bahwa berdalil dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, tapi orang Yahudi sendiri melakukan tawasul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mendapatkan kemenangan. Kalau Ibnu Abbas wa Qadada, ini Ibnu Abbas mengatakan di saat menjelaskan ayat ini, yatlubuna minallahi ta'ala, mereka orang Yahudi itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala ayyansurhum bihi 'alal musyrikin, supaya Allah memberikan pertolongan di saat berperang dengan orang musyrik. Nah, ini yang dalil-dalil yang digunakan oleh ulama-ulama yang membolehkan untuk tawassulnya. Sehingga sekali lagi ini tanpa sedikit pun, ya, menurut saya sendiri tidak ada hubungannya dengan kesyirikan. Karena punya keyakinan bersih, keyakinan kita itu murni, yang memberikan pertolongan, yang memberikan bantuan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma disertai dengan nama yang lain, nama zat yang lain. Dan mereka juga ulama-ulama salafi, ya, sepakat juga itu bahwa tawasul itu boleh kalau itu tawasulnya dengan a'malis salihah. Boleh tawasul itu dengan amal-amal soleh yang dilakukan, seperti 3 pemuda yang sering kita dengar ceritanya itu. 3 pemuda yang masuk ke dalam gua, kemudian guanya tertutup dengan batu sehingga mereka tidak bisa keluar. Kemudian mereka tawasul dengan amal solehnya. Nah, ini semua sepakat ini. Nah, kenapa di saat ada orang tawasul dengan amal soleh tidak dikatakan syirik, kemudian di saat tawasul dengan amal soleh dikatakan syirik? Padahal sama-sama, ya, mengkaitkan permintaannya itu kepada Allah dengan yang lain. Ada yang dengan zat, kemudian ada yang dengan amal soleh. Bahkan dalam hadis itu jelas ada tawasul dengan pakai asma'ullah, kalimat ditambah dengan Al-Quran. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu tawasul juga namanya. Nah, apakah di saat kita mengucapkan ini tawasul dengan nama-nama Allah, misalnya Asmaul Husna dengan amal soleh, itu mengandung unsur syirik? Tidak ada unsurnya itu.
walaupun kita kaitkan dengan nama yang lain, karena murni permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalil berikutnya nih tentang tawasul dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini hadisnya dari Bukhari, dari Imam Bukhari. Anna Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab, kana idza qahatu, apabila terjadi pacaklik, musim kering, istasqa bil Abbas ibni Abdul Muthalib. Dia itu justru minta kepada Allah, minta diturunkan hujan dengan Abbas paman Nabi bin Abdul Muthalib. Ini Sayyidina Umar sendiri itu yang hidup dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru di saat terjadi pacaklik, di saat terjadi hujan tidak turun, beliau itu tawassul dengan paman Nabi. Faqala, beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, inna kunna natawassalu ilaika binabiyyika. Sesungguhnya kami telah tawassul kepadamu binabiyyika dengan nabimu. Fatusqina, maka engkau memberikan kami air, artinya menurunkan hujan. Wa ana natawassalu ilaika, dan saya pada saat ini, wa anna natawassalu ilaika, kami pada saat ini tawassul kepadamu bi ammi nabiyyika, dengan paman nabimu sendiri. Fasqina, maka turunkanlah hujan kepada kami. Nah, ini tawassul juga, ini termasuk. Ini tawassul dengan zat. Tapi apakah ada hubungannya dengan kesyirikan? Saya kira tidak ada. Ya, hubungannya dengan kesyirikan, karena murni itu adalah harapan kita, tempat kita minta pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang masalah dalil-dalil yang digunakan, yang dipakai oleh Aswaja untuk membolehkan yang namanya tawasul. Nah, kemudian kaitan dengan masalah ya anggapan bahwa kalau orang mempelajari kitab Salafi seperti Syekh Shalih Fauzan, mereka akan menjadi zombie, artinya suka membunuh dan sebagainya. Ini sangat berat sekali ya anggapan ini, sehingga dari kalangan Salafi banyak yang ekstrim juga gitu di saat membantah. Ya, karena faktanya sekarang ya, walaupun mereka sekolah di Salafi, bahkan di Saudi sendiri ya, belum yang sekarang ini ya, yang zaman sekarang ini belum ada yang dibunuh karena gara-gara tawasul dan sebagainya. Sementara di Mekah itu banyak yang non salafi ya, seperti misalnya madrasah salatiyah itu masuk dalam kategori madrasah yang ajarannya non salafi, tapi tidak ada yang dibunuh. Di saat berdoa mereka itu ya justru ya tawasul juga. Nah, ini supaya jelas gitu ya apa yang disampaikan tadi itu, saya akan membaca di sini pertanyaan ya, yang disampaikan kepada Syekh Shalih Fauzan tentang masalah tawasul. Ya, Syekh Shalih Fauzan itu ditanya tentang bagaimana hukum tawasul. Dia tetap sholat, tetap puasa, tetap dia keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala tetap, tapi dia tawasul dalam berdoa itu bagaimana ya. Nah, ini beliau menjawab, at-tawassulu bil amwat wal ghaibin amrun wa haramun. Nah, ini beliau memang jelas ya mengatakan haram. Tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia, kemudian orang yang gaib, amrun wa haramun, itu perkara yang diharamkan. Wala yajuzu, dan tidak boleh. Li'annal mayyita wal ghaiba la yaqdiru ay ya'mala syai'an. Karena orang yang gaib, orang yang mati tidak mampu untuk mengerjakan sesuatu. Iyalah. Di sini maksudnya ya bukan merekanya yang mati itu yang mengabulkan, yang berbuat, enggak, tetap Allah yang berbuat, cuma menyebutkan nama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti di saat kita tawasul menyebut Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad yang bermanfaat bukan begitu maksudnya. Tetap Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan kita menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah lebih cepat mungkin mengabulkan doa kita. Begitu. Ya, summa hadza ikhtalafa hukmuhu bi ikhtilafi anwa'i tawassul. Beliau mengatakan, ya hukum tawasul itu berbeda-beda sesuai dengan macam pembagian tawasulnya. Fa in kana tawassulan bil ghaib,
Jikalau orang itu tawassul bil ghaib, dengan suatu yang gaib, wal mayyit mayyit, wa yataqarrabu ilaihi, dan mendekatkan diri kepada mayit itu. Tidak ada memang kita mendekatkan diri kepada mayit. Dia mendekatkan diri misalnya bi syai'in min wal ibadah, dengan berbagai macam ibadah misalnya, atau dengan salah satu daripada bentuk-bentuk ibadah, kazabhi lahu, seperti misalnya menyembelih untuknya. Tidak ada kita mau menyembelih itu untuk mayit, itu tidak ada. Kita menyembelihnya itu adalah, andai kata ada orang menyembelih itu ya niatnya untuk bersedekah. Mensedekahkan diniatkan untuk mayit, pahalanya ke mayit gitu, bukan diniatkan untuk mayitnya ndak. Wa du'ai, dan berdoa ndak ada itu. Berdoa ke mayit itu kita ndak berdoa ke mayit. Bahasa syirkun akbar. Maka ini adalah syirik akbar. Iyalah, kalau kita itu ya beribadah, menyembelih, kemudian menyembelih karena dia, ya jelas gitu. Wa amma iza kana tawassul bil ghaib wal mayyit bi ma'na annahu yada Allah. Nah, adapun apabila tawassul itu dengan ya yang gaib kemudian mayit, tapi maksudnya adalah tetap berdoa kepada Allah, cuma wa yaj'alu hadza wasithah, cuma mayit itu dijadikan sebagai wasithah. Orang-orang soleh kemudian para nabi dijadikan sebagai perantara. Fayaqulu, kemudian dia berkata, as'aluka bihaqqi fulan, saya mohon kepadamu dengan haqqi fulan, kebenaran fulan, ini. Fahaza bid'atun. Ini masuk dalam kategori bid'atun, bid'ah muharramah, yang diharamkan. Berarti tidak nyampe nih si Syekh Fauzan juga, kalau model tawasul kita seperti di Indonesia ini tidak mengatakan bahwa itu adalah syirik akbar yang menyebabkan boleh untuk dibunuh atau halal darahnya. Nah, Syekh Fauzan sendiri kalau model tawasul seperti di Indonesia ini atau seperti yang kita lakukan, itu sebatas beliau itu menganggap itu adalah bid'atun muharramah. Itu bid'ah yang muharramah. La yasilu ila hadis syirkil akbar. Tidak nyampe kepada syirik akbar. Lakinnahu bid'atun muharramah. Tapi itu adalah bid'ah yang bid'atun muharramah. Nah, ini sekali lagi saya simpulkan bahwa ya, orang misalnya ziarah kubur kemudian mengadakan tawasul seperti di Indonesia ini, saya kira tidak bisa atau tidak nyampe kepada kesyirikan, kekafiran yang menyebabkan dia halal darahnya, seperti mungkin yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan yang mengatakan bahwa kalau syirik itu adalah syirik akbar, maka bisa halal darahnya, kemudian berarti kalau halal darahnya, halal hartanya, ya berarti dianggap itu adalah kafir atau di luar daripada Islam. Tapi kalau kesyirikan yang menurut dia itu seperti yang dilakukan di Indonesia, hanya tawassul dengan cara-cara yang dijelaskan tadi itu, tetap berdoa kepada Allah, itu masuk hanya dalam kategori bid'atun muharramah, yaitu bid'ah yang diharamkan, tidak nyampe kepada kekufuran yang menyebabkan halal darahnya atau boleh dibunuh. Ya, sekedar ini tentang masalah tawasul, lumayan panjang ya, mudah-mudahan informasi ini atau apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, mengundang rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan ya apa yang saya sampaikan ini ada tasamuh lah di antara kita. Artinya banyak toleransi baik dari kalangan salafi kepada aswaja kepada salafi, sehingga dimanapun kita hidup ini aman, rukun dan sebagainya. Sekian, wallahul muwaffiq wal hidayah sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad